Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang Allah cintai, yang Allah senangi, mana? Masjid. Di antara banyak tempat di muka bumi ini jamaah, Allah paling cinta adalah masjid. Kenapa masjid yang Allah cintai? Karena tentunya di sana adalah tentunya tempat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa abghadul bilad, tempat-tempat Allah ya di muka bumi ini yang abghad, yang paling Allah murkai, artinya apa yang tidak senangi gitu. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Mana jamaah? Pasar. Tempat di antara muka bumi ini yang Allah kurang senangi itu adalah di pasar. Kenapa pasar kurang disenangi? Tentunya di sana banyak orang saling tipu menipu. Ya, orang sumpah palsu banyak terjadi. Ala kulli hal di sana banyak ya, banyaknya orang lalai. Lakin kata para ulama jamaah, syaraful makan bil imkan. Ya. Tempat itu akan mulia atau tambah mulia bil imkan, dengan siapa yang menempati tempat tersebut. Ya, walaupun masjid ini tempat Allah yang Allah senangi, akan tetapi kalau seseorang yang di dalamnya adalah maksiat di dalamnya, tentunya Allah akan benci. Ya, begitu pula mungkin ada syaraful makan yang memang khusus dimuliakan, yaitu 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Haramain, Haram Makkah, Haram Madinah. Ya, atau Masjidil Aqsa punya kemuliaan-kemuliaan khusus. Walaupun di sana, akan tetapi kalau di sana seseorang ya yang di dalamnya adalah berbuat maksiat, begitupun ya tentunya tempat itu enggak bagus untuknya. Malahan dilipat gandakan niki maksiat yang dikerjakan di tempat-tempat mulia tersebut, di Haram Makkah, di Haram Madinah niki. Begitupun sebaliknya, walaupun dikatakan di sini pasar tempat ya dikurang disenangi gitu, akan tapi kalau di sana tempat mereka bisa bertakwa di dalamnya, mereka bisa jujur, saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di sana juga misal banyak orang yang mengingat, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tempat itu akan mulia dengannya, dengan keberadaannya. Makanya syaraful makan bil imkan. Ya, tempat itu akan mulia atau tambah mulia ya kalaulah orang yang berada di tempat tersebut adalah mulia. Niki. Gimana kita mulia? Tentunya kita harus memperhatikan adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني
ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه سبحانه. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ayahanda, para sesepuh masyarakat, para tuan guru, para habaib, para asatiz, para alim ulama yang ada di Kampung Niki dan sekitarnya yang tiang sangat muliakan. Singkatnya, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang semoga Allah selalu senantiasa memberikan tiang pelunggu sehat wal afiat fi taatillah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan banyak nikmat, limpahan hidayahnya, limpahan taufiknya, dan limpahan nikmat yaitu at-tafaqquh fid din. Nikmat Allah Ta'ala bukakan kepada kita pintu kebaikan untuk kita bisa memahami agamanya. Sebagaimana kita sering dengar daripada guru-guru kita menyampaikan hadis Nabi SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala khendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Ta'ala berikan pemahaman dalam agama niki. Niki kita harus patut syukuri. Alhamdulillah, di majlis yang mulia niki, di tempat dan waktu yang mulia niki, mari kita sama-sama menunggu dan memakmurkan masa antara maghrib dan isya. Kita niat menunggu solat isya karena pahala menunggu solat ialah seperti solat, intizaratil salah as-salah niki. Dan kita juga memanfaatkan waktu niki untuk kita sama-sama kembali bermuzakarah, ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tuliskan amal kita di sini di antara amal-amal yang memudahkan kita untuk masuk surga, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkahnya, selalu memperingan langkahnya menuju majlis-majlis ilmu, maka kelak di yaumil qiyamah Allah akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang tersebut, ya, termasuk yang diberikan oleh Allah taufik serta keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu seperti ini adalah perihal yang sangat mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku ini diutus sebagai muallimah, innama bu'istu limuallimah, untuk membawa ilmu. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari hujrahnya, dari kamarnya, dari rumahnya, lalu melihat para sahabat-sahabatnya yang berkumpul dengan membuat masing-masing halaqah jamaah. Sebagian sahabatnya membuat halaqah khusus Al-Quran, sebagian lagi ada yang halaqah kelompok yang sibuk berzikir kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagiannya lagi ada satu kelompok yang dimana kelompok tersebut membahas ilmu, yaitu seperti kajian niki, membahas ilmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelompok ini ya penuh dengan kebaikan, kelompok itu penuh dengan kebaikan, dan kelompok ini juga penuh dengan kebaikan niki. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di salah satu kelompok dari banyak-banyak kelompok barusan. Beliau duduk di tengah-tengah orang yang membahas ilmu, yaitu organ kajian. Setelah beliau duduk, lalu para sahabat yang ada yang membahas tentang ilmu tersebut menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah kelompok-kelompok di sana itu tidak baik?" Maka Rasulullah SAW bersabda menjawabnya, "Enggak. Ya, mereka juga itu baik, namun aku ini diutus sebagai muallimah, sebagai pembawa ilmu." Niki adalah ya kisah atau asbab turun tentang hadis niki, ya. Beliau itu diutus sebagai muallimah niki. Alhamdulillah. Dan di masa yang singkat niki jamaah, ya, kita bersama berniat untuk menimba ilmu, untuk talabul ilmi yang mana keutamaan menimba ilmu sangatlah besar. Ya, kita sering mendengar daripada guru-guru kita tentang penyampaian tentang kemuliaan kita berada di majelis ilmu, di mana salah satunya senantiasa para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya jamaah, ya, untuk siapa yang berjalan untuk menimba ilmu. Wa innal malaikata litadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Para malaikat itu membentangkan sayapnya bagi ya para penuntut ilmu yang ridha dengannya niki. Dibentangkan sayapnya niki. Ya, makin aja kalau kita dibentangkan niki karpet merah jamaah, masya Allah, ya, luar biasa. Kita ini bangganya mungkin sebagian orang, ya. Akan tetapi bagi khusus penuntut ilmu adalah itu yang dibentangkan itu bukan lagi karpet merah, tapi sayap-sayap para malaikat, masya Allah, ya. Dan ketika orang keluar dari rumahnya untuk demi mencari ilmu ini jamaah, maka dia itu dalam keadaan berjihad seperti orang berjihad fisabilillah niki. Kalau seandainya orang yang keluar menuntut ilmu itu ya meninggal di pertengah perjalanan niki, ya, orang itu kata para ulama dihukumi dia dengan mati syahid niki. Ya, semoga kita selalu senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya menuntut ilmu, dalam memahami agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kita di masjid ini, jangan lupa juga untuk kita sama-sama berniat i'tikaf, nggih. Kita selalu berniat i'tikaf, di mana kita berniat i'tikaf ini adalah supaya hasanat kebaikan kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih kalau kita bisa niatkan i'tikaf ini menjadi fardu. Ya, apalagi orang yang bernazar dengan i'tikaf, dia akan membawa miliaran hasanat. Ya, nazarna an ataqifa fi hadzal masjid muddata iqamati fihi nawaina fardal i'tikaf lillahi ta'ala, nawaina al-i'tikaf ala ma nawa nabi sallallahu alaihi wasallam wassalihun wa ala alimahu Allah Subhanahu wa taala min niyatin shalihat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin al-fakir ngiring tiang pelunggu, ya, untuk sama-sama kita menyimak salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Abu Hurairah. Siapa niki Abu Hurairah jamaah? Sampun pelungguh kenal Abu Hurairah? Kenal namanya saja. Siapa nama asli beliau? Ada yang tahu? Naam.
Beliau bernama asli Abdurrahman bin Sakhar. Tapi kita sedikit ya menggali biografi beliau sedikit, karena beliau ini termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau ada pelajaran hadis, pembahasan hadis di kajian, tentunya beliau itu sering kita dengar nama-nama beliau niki. Ya. Abu Hurairah niki sebelum beliau masuk Islam namanya ini adalah Abdul Syam. Siapa? Abdul Syam bin Sakhar Ad-Dausi. Ya, Ad-Dausi ini dinisbatkan di tempat, ada para ulama beda pendapat nih. Ada yang mengatakan Ad-Dausi niki di Taif, ada yang mengatakan Ad-Dausi ini adalah salah satu suku yang berada di Yaman. Tapi insya Allah yang kuat adalah yang berada di Yaman niki. Niki Abdul Syam, ya. Lama asli beliau adalah Abdul Syam. Napi arti Abdul Syam jamaah? Abdu yaitu hamba, Syam artinya matahari. Ya, lumayan seram nama beliau niki. Hamba matahari, tapi ini sebelum beliau masuk Islam. Abdul Syam bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau dikenal oleh warganya ya sering bersama kucing niki jamaah. Ya, kucing betina, kucing kecil betina. Makanya sampai beliau itu dijuluki dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil betina. Ya, sampai sering dimasukin ke lengan bajunya niki untuk Abu Hurairah. Makanya sampai dikenal dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing kalau diartikan secara letterlek niki. Akhirnya ada salah satu sahabat yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi, sama satu suku dengan Abu Hurairah niki, tapi sahabat Tufail bin Amr niki adalah beliau lama di Madinah, ya, dan ketemu dan sudah Islam lebih dulu, ketemu bersama Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat Tufail niki pulang ke sukunya Ad-Dausi niki. Setelah pulang beliau mendakwahkan tentang Islam. Akhirnya Abu Hurairah inilah salah satunya yang dapat didakwahi, akhirnya beliau masuk Islam. Singkat cerita, setelah itu ya mereka safar ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah nyampainya di Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man anta?" "Ana Abdul Syam." "Siapa kamu?" "Ana Abdul Syam ya Rasulullah." Nabi niki bahasa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La bal anta Abdur Rahman." Bukan, kamu itu bukan Abdul Syam, akan tetapi kamu itu adalah Abdur Rahman. Niki juga para ulama yang menjelaskan dari riwayat niki adalah ini hadis sahih, hadis Bukhari, ada diriwayatkan di sini di Tirmizi Bada. Ya, kalau kita ya ada seseorang yang menamakan anaknya, ya, misal belum paham waktu dulu menamakan niki seseorang tentang yang misal yang bermakna jelek atau seram niki misal, tapi walaupun kedengarannya panggilannya itu bagus misal, ini sunnah ya, boleh kita itu untuk menggantinya walaupun sudah besar niki. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam juga namanya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah niki. Lalu diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah bin Kuhafa niki. Nah, singkat cerita ya, setelah bertemu di tahun ke-7 Hijriah jamaah. Jadi kurang lebih Abu Hurairah niki bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada yang mengatakan 5 tahun lebih, ada yang mengatakan 4 tahun lebih. Kurang lebih niki, antara 5 tahun kurang lebih. Ya. Tidak lama, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Niki seperti Abu Bakar, seperti Umar dan yang lain lama. Akan tetapi karena ketekunannya bersama Rasulullah, mulazamahnya dengan kesungguhannya, ya murojaahnya mutolaah, sampai beliau mengatakan, saya membagi 3 waktu ya di malam hari ya, untuk Al-Quran sepertiga saya baca Al-Quran, dan sepertiganya lagi untuk saya istirahat, sepertiganya lagi untuk saya mutolaah murojaah untuk menguatkan hafalan-hafalan hadis yang didapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau meriwayatkan hadis 5.374 hadis jamaah. Ya, di Riyadhus Shalihin saja mungkin nggak sampai 3.000 niki. Niki adalah berkat ketekunan beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah ya yang menarik tentang beliau niki. Suatu ketika beliau berada di majelis ilmu ya. Lalu setelah itu beliau
setelah bubar dari majelis ilmu, beliau duduk di emperan niki, di pinggir jalan di Masjid Nabawi niki. Beliau kelaparan sampai mengikat perutnya dengan batu jamaah. Si wayan kelapahangna, ta'liqna tiana niki dengan batu. Lewat Abu Bakar niki, ya, ketemu dengan Abu Bakar di suatu jalan. Beliau malu untuk mengucapkan bahwa saya ini lapar jamaah, ya, karena beliau ini orang berilmu gitu. Setelah itu mau tanya, apa engkau ya Abu Hurairah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, engkau ini adalah termasuk salah satu sahabat Nabi yang lama bersama Rasulullah SAW. Tentunya engkau mengetahui saya mau menanyakan tentang ayat ini turun. Apa asbab nuzulnya ini ayat ini turun, katanya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq karena ditanya seperti itu, beliau menjelaskan panjang lebar jamaah. Sa'wah lapah malik terjelasan panjang lebar niki. Akhirnya setelah panjang lebar, setelah selesai jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq menanyakan, adakah yang akan engkau tanyakan kembali ya Abu Hurairah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Hurairah niki adalah, ya, malu dia semelah no, karena saya lapar sebenarnya. Dan beliau juga berharap untuk ditanya apakah engkau sudah makan, apakah dan lain sebagainya. Biasanya kan kita jamaah kalau ada tamu, lamun tebuduwe temui, lamun nusui lalu lebalian pasti ketuanang salah satu pertanyaannya, wah dengan lor ndek, nggih, sampun belum ngelor, sudahkah engkau makan? Nah Abu Hurairah ini juga gitu berharap. Akhirnya beliau menjawab, cukup ya Abu Bakar As-Siddiq, cukup, hanya ini saja yang saya tanyakan. Beliau lagi terus kelaparan. Enggak lama ya muncul lagi, akhirnya ketemu lagi bersama Umar bin Khattab niki. Bayangkan jamaah, setelah bertemu dengan Umar bin Khattab, ada apa ya Abu Hurairah, katanya. Ngeno masih ya tidak gampang untuk mengeluarkan saya lapar gitu. Akhirnya juga beliau sama menanyakan seperti hal yang apa ditanyain kepada Abu Bakar niki. Wahai Umar, engkau ini adalah termasuk sahabat Nabi yang sangat lama bersama Rasulullah SAW. Tentunya engkau paham dengan ayat ini apa asbab nuzulnya, kata beliau niki. Begitu juga Umar bin Khattab menjelaskan panjang lebar jamaah. Setelah panjang lebar, ya, setelah selesai, adakah yang engkau akan tanyakan kembali Abu Hurairah? Cukup ya Umar bin Khattab, katanya. Akhirnya berlalu Umar bin Khattab. Enggak lama jamaah, ya, dengan lamanya menahan lapar, ya, akhirnya bertemulah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham, ya, dengan sahabat-sahabatnya, ya, dan menanyakan langsung kepada Abu Hurairah, ya Abahir. Beliau itu sering dipanggil Abahir oleh Rasul. Ya Abahir, sepertinya engkau lapar, kata Rasulullah SAW. Beliau malu juga untuk mengatakannya, hanya sekedar menganggukkan kepala. Akhirnya, naam ta'al, ikut saya ke rumah, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Hurairah niki ikut. Sesampainya di sana jamaah, ya, setelah buka pintu di salah satu rumah dari istri beliau, dia tidak disebutkan rumah Ummul Mukminin yang mana ini, ala kulli hal, setelah buka pintu beliau menemukan, ya, satu wadah seperti satu mangkok niki, susu isinya, berahan susu niki. Setelah itu Abu Hurairah melihatnya, alhamdulillah beliau sangat senang, sekedar melihatnya saja jamaah, nikmat niki. Alhamdulillah. Tapi tidak sampai sana, Rasulullah malah menanyakan, wahai Abu Hurairah, gimana dengan ahlu sufah yang lain? Karena Abu Hurairah ini adalah pada saat itu ketua daripada ahlu sufah. Pernah nggak dengar nama ahlu sufah jamaah? Ahlu sufah niki adalah orang yang nggak mempunyai keluarga, ya, orang-orang yang musafir datang ke Madinah, datang belajar, ya, dan mereka itu tinggal di emperan Masjid Nabawi. Dia berdua keluarga. Sekitar ahlu sufah niki, ya, pada saat itu 70 sampai 80 orang. Sedangkan Abu Hurairah sudah sangat lapar. Wahai Abu Hurairah, apakah ahlu sufah yang lain sudah makan? Tentu belum ya Rasulullah. Oh, kalau belum silahkan panggil, katanya. Tersuruh ikelek, wah nesak lapar malah suruh kelek.
Niki. Akhirnya benar ya, karena ketekunannya sama gurunya ya, walaupun ada di hatinya sesuatu, tapi bismillah, ini perintah guru dan perintah Rasulullah SAW. Akhirnya benar, setelah nyampe ya ahla sufah, kita ada undangan, kita diundang oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Sampainya di rumah Rasulullah SAW ya sekitar 70 orang kurang lebih. Nggak cukup sampai sana jamaah, disuruh Abu Hurairah niki membagikan kepada ahlu sufah yang lain hanya satu mangkok. Bagikan ya Abahir katanya, dibagikan, minum sampai kenyang, sampai semua yang datang di sana kebagian jamaah. Ini adalah salah satu kemujizatan yang diberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita coba jamaah, jemaah berdua temuin tan datang segubak niki. Beng niki berkah niki kan buaya sekali teguk. Niki. Setelah itu, setelah ahlu sufah yang lain dapat niki, al-an baini wa baina, kata Rasulullah SAW, sekarang antara kita berdua. Maka isyrab ya Abahir, minumlah ya Abu Hurairah. Diminumlah oleh Abu Hurairah, diminum, lalu dilepas, isyrab, diminum lagi kembali, diminum, isyrab, disuruh minum malib. Minumlah ya Abahir, sampai 3 kali disuruh minum. Akhirnya disuruh isyrab, minum lagi. Wallahi ya Rasulullah ma wajadtu makan. Demi Allah ya Rasulullah, saya sudah tidak mempunyai tempat di perutku. Artinya beliau sudah sangat kenyang. Niki. Beliau sangat kenyang. Akhirnya setelah itu barulah Rasulullah SAW meminum. Tapi juga kisah niki jamaah, niki adalah salah satu kezuhudan. Zuhud seseorang, zuhud itu adalah sangat dibutuhkan. Ya, zuhud banget ini Abu Hurairah ya, tidak semata beliau rela menahan laparnya. Dan juga Nabi niki adalah ketawaduan Rasulullah SAW. Masya Allah, pemimpin di dunia saat itu. Ya, pemimpin dunia jamaah, bayangkan, tidak rela untuk minum sendiri, apalagi dengan keluarganya saja. Beliau cari orang-orang fakir miskin. Ya, semoga kita diberikan pemimpin-pemimpin yang adil di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Niki sedikit kisah jamaah tentang Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang Allah cintai, yang Allah senangi, mana? Masjid. Di antara banyak tempat di muka bumi ini jamaah, Allah paling cinta adalah masjid. Kenapa masjid yang Allah cintai? Karena tentunya di sana adalah tentunya tempat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa abghadul bilad, tempat-tempat Allah ya di muka bumi ini yang abghad, yang paling Allah murkai, artinya apa yang tidak senangi gitu. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Mana jamaah? Pasar. Tempat di antara muka bumi ini yang Allah kurang senangi itu adalah di pasar. Kenapa pasar kurang disenangi? Tentunya di sana banyak orang saling tipu menipu. Ya, orang sumpah palsu banyak terjadi. Ala kulli hal di sana banyak ya, banyaknya orang lalai. Lakin kata para ulama jamaah, syaraful makan bil imkan. Ya, tempat itu akan mulia atau tambah mulia bil imkan, dengan siapa yang menempati tempat tersebut. Niki. Ya, walaupun masjid ini tempat Allah yang Allah senangi, akan tetapi kalau seseorang yang di dalamnya adalah maksiat di dalamnya, tentunya Allah akan benci. Ya, begitu pula mungkin ada syaraful makan yang memang khusus dimuliakan, yaitu 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Haramain, Haram Makkah, Haram Madinah. Ya, atau Masjidil Aqsa, punya kemuliaan-kemuliaan khusus. Walaupun di sana, akan tetapi kalau di sana seseorang ya yang di dalamnya adalah berbuat maksiat, begitupun ya tentunya tempat itu enggak bagus untuknya. Niki. Malahan dilipat gandakan niki maksiat yang dikerjakan di tempat-tempat mulia tersebut, di Haram Makkah, di Haram Madinah niki. Begitupun sebaliknya, walaupun dikatakan di sini pasar tempat ya dikurang disenangi gitu, akan tapi kalau di sana tempat mereka bisa bertakwa di dalamnya, mereka bisa jujur, saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di sana juga
misal banyak orang yang mengingat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tempat itu akan mulia dengannya, dengan keberadaannya. Makanya syaraful makan bil imkan. Ya, tempat itu akan mulia atau tambah mulia, ya, kalaulah orang yang berada di tempat tersebut adalah mulia. Niki. Gimana kita mulia? Tentunya kita harus memperhatikan adab-adabnya. Ya, adab-adab yang sudah dicontohkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus memperhatikan adab jamaah? Ya, sebagaimana dikatakan Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu berkata, nahnu ila qalilin minal adab. Perkara sedikit dari adab yang kami pelajari dan kami amalkan, ahwaju minna ila katsiri minal ilmi. Itu lebih kami butuhkan daripada mempelajari ilmu yang banyak. Niki pentingnya kita mengetahui adab-adab jamaah. Kita mempelajari tentang adab-adab. Banyak adab-adab kita keluar masuk WC, adab-adab kita tidur, banyak banget yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitupun Al Imam Abdurrahman Al Qasim radhiyallahu anhu berkata tentang adab tersebut, Khodamtul Imam Malikan rahimahullah wa taala 20 sanah. Saya telah berkhidmah kepada Imam Malik. Imam Malik niki salah satu imam mazhab Darul Hijrah. Niki semoga Allah merahmatinya. Berapa tahun beliau ini berkhidmah niki? Abdurrahman Al Qasim niki berkhidmah kepada Al Imam Malik yaitu 20 sanah, 20 tahun. Fakana min hasanatani fil ilmi. Ya. Selama 20 tahun itu waktu tersebut aku gunakan untuk mempelajari ilmu cuma 2 tahun. Wa thamaniya asyarata sanatan fi ta'limil adab. Dan 18 tahun aku mempelajari adab niki. Faya laitani ja'altu muddata kullaha adaban. Maka setelah aku renungi, setelah guruku ini meninggal, setelah Imam Malik meninggal, beliau merenungi ya apa yang beliau dapat dari Imam Malik. Nabi kata beliau, alangkah baiknya jika seluruh waktuku tersebut aku gunakan untuk mempelajari adab. Niki, beliau nyesal. Artinya bukan empah juga ya, bukan nggak penting juga, ilmu penting. Ya, sungguh luar biasa orang mempunyai ilmu plus mempunyai adab. Ya, Imam Malik juga pernah berpesan kepada muridnya sendiri yaitu Imam Syafi'i. Nabi bahasa beliau berkata, ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan. Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jadikanlah ilmumu itu bagaikan ukuran garam. Wa adabaka daqiqon, dan adabmu bagaikan ukuran tepung makanan niki. Tiang tanya pelungguh jamaah, kalau pelungguh membuat suatu adonan, kira-kira lebih banyak tepungnya atau banyak garamnya jamaah? Banyak tepungnya. Nah, para ulama salah satunya Imam Malik menggambarkan tepung ini adalah adab, garamnya itu adalah ilmu. Ya, artinya banyak orang mungkin sudah hatam kitab ini bagus, tapi sangat bagus dia mengamalkan plus dia beradab. Ya, kembali ya, makanya ini adab ya. Makanya sampai Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, malla adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, dia seseolah-olah dia tidak mempunyai ilmu. Makanya insya Allah pada malam hari niki ya, kita sama-sama membahas tentang ya adab-adabnya masuk masjid niki ya, sebagaimana barusan di dalam hadis niki ya, supaya tempat masjid ini adalah mulia, kita akan muliakan dengan orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang memperhatikan adabnya jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama ya, sebelum kita semua keluar menuju ke masjid, tentunya kita keluar rumah. Ya, di sana ada sunah-sunah kita keluar rumah. Keluar rumah, kaki kita yang mana duluan jamaah? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Mana sunahnya jamaah? Kiri. Nah, kita keluar rumah, keluar pintu rumah kita itu sudah dahulukan kaki kiri. Niat sunnah supaya kita mendapatkan pahala sunnah. Lalu sebaliknya, setelah kita keluar rumah,
keluarkan kaki kita, tentunya kita memakai sendal. Sendal niki mana? Kaki mana duluan yang masuk jamaah? Kiri atau kanan? Kanan. Lalu gimana cara mengaplikasikannya? Tadi keluar dengan kaki kiri, sedangkan sendal masuk kaki kanan. Pengaplikasian gimana jamaah? Apakah nimproh langsung? Hah? Naam. Kita keluarkan kaki kita kiri duluan jamaah, tapi jangan langsung dimasukkan. Keluarkan, kita injak itu sendal yang kiri, lalu keluar kaki kanan, ya, kita masukkan langsung kaki kanan kita ke sendal. Sudah mendapatkan 2 sunnah gitu saja jamaah, 2 sunnahnya Rasulullah SAW. Setelah itu kita membaca doa keluar rumah. Nabi doa keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah. Nabi niki faedahnya mungkin kita sering baca, cuman faedahnya atau dasarnya gimana? Niki sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajar rajul min baitihi," apabila seseorang itu keluar dari rumahnya, faqala, dan dia mengatakan, dia berdoa, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa yang dia dapatkan niki jamaah? Qala yuqalu hina idzin, ya, para malaikat berkata kepadanya, kepada hamba tersebut yang membaca doa tersebut, niki hudita wa kufita wa wuqita. Hudita, bahwa para malaikat mengatakan hamba yang berdoa dengan doa tersebut, hudita, dia telah diberikan hidayah oleh Allah. Wa kufita, dan dia telah dicukupkan, ya, ditunaikan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqita, dan dia akan terjaga, niki terjaga dari gangguan setan. Nabi juga niki, ya, kalau kita membaca doa tersebut, fayatanahalahu syaiton, maka kalau seseorang itu membaca doa tersebut, syaitan itu akan menghindar. Fayuqalu lahu syaiton akhor, dan mengatakan kepada setan-setan yang lain, badakna semeton-metonang pada setan ngono, wahai para setan kan gitu, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa qiya, bagaimana engkau akan menggodanya sedangkan dia sudah diberikan hidayah, dia diberikan, ya, itu tangan, dan dia diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki riwayat Abu Dawud wa Tirmizi niki jamaah, ya. Jadi simple niki, ya, Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau bisa tambah Bismillah amantu billahi itasamtu billah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Lalu setelah itu jamaah, setelah kita berdoa, kita dianjurkan untuk berjalan dengan sakinah, dengan tenang. Dinik kesusu walaupun sudah iqamat, ya, tenang saja. Ya, kalau kita memang masbuk, ya kita tinggal tambah rakaat, ya. Jangan kita malah menyalahkan muazin kecepat-cepatnya iqamat. Itu salah kita, belum mulai dari, ya, seharusnya kita berudu, ya, mempersiapkan diri dari sebelum-belumnya. Ini kadang kan serba salah niki jamaah. Kejelap-jelap nih iqamat, lebih baik dengan kesusu muazin nih kan, ya. Suwe lalu iqamat ngomeh le, wah le atas niki le deriki le masjid. Kesuwen di iqamat si baik ditunggu bahasana niki. Selapu serba salah. Kalau sudah waktunya atau ada imam yang memerintahkan iqamat niki jamaah, ya, disunahkan berjalan dengan sakinah, dengan tenang niki. Lalu selanjutnya adalah tentunya kita dianjurkan untuk berdoa kembali jamaah. Berdoa, ada doanya niki, doa dari rumah menuju masjid. Siapa yang bisa hafal jamaah? Siapa? Adakah yang berdoa barusan? Sampun dek pelunggu berdoa bro. Berangkat lekan balik pelunggu tiba deriki. Sampun dek. Naam, doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi ragibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhrut asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu tiqa asaqatik wa batiqa amardatik fa as'aluka Allahumma an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal? Ende. Makan di mana hafal? Belu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kalau urusan akhirat kita selalu menego-nego jamaah. Kenapa? Ada apa? Coba besok Bapak Kaling di sini, wahai jamaahku yang ada di Karangpanas. Jemaah saya si subuh dari kile masjid bank pada 7 juta per orang. Kira-kira piran pelunggu datang jamaah? Subuh atau piran?
Subuh atau sebelum subuh? No, andar-andar dunia jak jelap. Dunia sementara ambil lalu engkan. Tapi kalau urusan akhirat kita, kenapa kita masih nego-nego jamaah? Sebenarnya ini enggak panjang, cuman ini adalah perlu pembiasaan. Perlu itu pembiasaan, ini tarbiyah. Kita enggak hafal, silahkan bisa kita print. Zaman makin gampang, ada HP. Enggak bisa kita baca, bisa kita dengarkan rekaman. Yang penting baca, ketika kita di motor baca sebelum kita nyampe masjid. Ya. Sebelum ketika kita di mobil bisa kita baca, ataupun kita minta dituntun oleh anak-anak kita. Ya, cucu-cucu kita misal. Oh, faktor uang kata misal. Wah, faktor usia kan. Perlu niki pembiasaan jamaah. Ya, harus setiap kita hadir di majelis ilmu kata guru tiang, ya, harus ada perubahan di diri kita. Ya. Karena kenapa ini salah satu, ya, tiang riwayatan bacakan berdasarkan Rasulullah SAW, idza kharaja rajul min baiti ila salat, apabila seseorang itu keluar dari rumahnya menuju tempat salat, masjid maupun musola kalau di bahasa kita niki, dengan baca tersebut Allahumma inni as'aluka bihaqqi salika ila akhir yang tiang bacakan barusan. Api niki, wa kallallahu azza wa jalla bihi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lah. Allah akan memerintahkan 70.000 malaikatnya jamaah. Untuk ngapain 70.000 niki? Yastaghfiruna lah, untuk memohonkan ampun bagi hamba yang membaca doa tersebut jamaah. Niki 70.000, masa ndak tertarik jamaah? Ya, akan. Dan apa juga, wa aqbalallahu ta'ala alaihi biwajhi hatta yaqdiya salatah, rawahu Tabrani. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dengan pandangan rahmat sampai dia selesai dari salatnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Niki, ya, ada mungkin tambahan, Allahumma ja'alni min aujahi man tawajjaha ilaika wa min aqrabi man taqarraba ilaika wa min afdali man sa'alaka ragabi ilaika. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai 5 kali. Mungkin ada juga yang berdoa, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari ila akhir. Ya Allah, berikanlah saya cahaya kepada hatiku, pendengaranku, pandanganku, wa nuron anil yamini wan shimali, kanan kiri atas bawah. Mungkin ada yang baca doa, silahkan. Tapi barusan yang tiang baca pertama niki adalah sangat dianjurkan niki. Ya, perlu tarbiyah niki. Tarbiyah niki harus minimal kita punya perinan. Setiap kita berangkat jamaah, kita baca doa tersebut untuk demi akhirat kita. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selalu senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka dia itu benar-benar mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku besok akan bersama saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya cinta enggak kepada Rasulullah, insya Allah kita semua menjawab 100% cinta. Niki. Mau enggak syafaatnya Rasulullah? Insya Allah 100% kita menjawabkan mau. Namun niki apa buktinya, apa yang kita sudah berikan kepada Rasulullah SAW? Ya, semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Lalu setelah itu tentunya ya, yang singkat belum juga ntar masalah adab masuk pasar niki. Yang singkat. Lalu setelah itu adalah kita mau masuk masjid. Tentunya kita sebelum kita masuk masjid kita buka sendal. Kalau buka sendal sunnahnya mana duluan jamaah? Kiri atau kanan? Kiri. Sedangkan masuk masjid kaki mana duluan? Kanan. Naam, pelunggu bisa. Yang tanya pelunggu jujur. Barusan kaki pelunggu duluan tama. Kanan atau yang perhatikan? Naam, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk selalu memperhatikan tersebut. Naam, kanan. Tentunya juga cara mengaplikasikannya kita. Ya, keluarkan kaki kita yang kiri dari sendal, kita injak sendal tersebut. Lalu kita keluarkan dari sendal yang kanan kaki kita kanan, baru masukkan ke masjid. Masuk tangga pertama kata para ulama ya dengan kaki kanan. Entar juga masuk di pintu masjid juga kita masukkan kaki kanan. Perhatikan ya kaki mana yang duluan masuk jamaah. Lalu setelah itu kita dianjurkan baca doa. Insya Allah kalau di sini mungkin masjid ada aja doanya niki ya. Doa masuk masjid Nabi, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwa barahmatik. Kalau bisa tambahkan tahmid alhamdulillah dan solawat niki.
Lalu ya adab kita yang selanjutnya sebelum kita sholat tentunya ya, mungkin sebagai masjid juga ada yang mengingatkan silent HP, kalau bisa matikan HP ya, kalau ya bagi yang membawa HP ya. Setelah itu kita berniat itikaf jamaah. Dianjurkan kita niat itikaf dulu sebelum kita sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Niat itikaf. Kenapa niat itikaf? Supaya pahala kita itu dilipat gandakan ya. Kami diajarkan ya ketika kami di Madinah, ketika itu kan yang namanya Masjidil Haram, Haram Mekah maupun Haram Madinah niki ya, ketika kita masuk pintunya ya di Masjid Nabawi contoh niki, belum tentu kita langsung mendapatkan tempat duduk jamaah ya. Kadang lama dulu kita berjalan mencari tempat duduk niki, lama. Nah itu supaya langsung terhitung langkah-langkah kita dengan hasanat pahala-pahala, langsung kita niat itikaf di pintu tersebut niki. Niat itikaf, nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala niki, niat sunnahnya. Kalau mau dilipat gandakan, niatkan itikaf itu asalnya sunnah jadi fardu, nawaitu fardol itikaf lillahi ta'ala. Lebih lagi kalau mau miliaran lagi mendapatkan hasanat kebaikan, nazarkan, nazartu an a'takikaf, saya bernazar untuk itikaf di masjid ini sampai saya keluar dari masjid ini. Kita tidur, kita duduk, kita berjalan di masjid tersebut dapat pahala. Apalagi terlebih kita membaca Al-Quran, berzikir di sana, semakin dilipat-lipat gandakan. Terlebih lagi belum ditambah lagi kemuliaan Haramain Syarifain yang tempat kita sana ya, Haram Madinah, Haram Mekah, semakin dilipat-lipat gandakan. Ada jadi bekal kita jamaah di akhirat ya. Makanya jangan lupa itikaf sebelum tetokon itikaf niki. Niat itikaf, kalau nggak hafal niat itikaf pakai bahasa kita masing-masing, bahasa Sasak, yang penting dalam hati ya, ku niat itikaf kan Allah Ta'ala. Tapi kalau kata para ulama, kalau niat nazar niki harus diucapkan, nggak cukup di hati sebagaimana kita bernazar-nazar yang lain. Cukup lah, malah harus terdengar bernazar, harus gune jema lam dekune, harus ku 2 rakaat misal, harus diucapkan yang namanya nazar niki. Nazartu an a'taki kafa, saya bernazar beritikaf di masjid ini muddata iqamati fi, sampai saya keluar dari masjid tersebut niki niat itikaf. Lalu selanjutnya setelah kita niat itikaf, kita dianjurkan sebelum duduk kita sholat tahiyatul masjid niki 2 rakaat. Kalau kita tidak sempat jamaah sholat tahiyatul masjid, misal marak mangkin niki arak pengajian niki atau arak hal lain sebagainya, dan kita mau duduk, kita dianjurkan untuk menggantikannya dengan zikir baqiyatus shalihah. Nabi niki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada yang menambahkan wala haula wala quwata illa billah selama 4 kali, sebanyak 4 kali niki ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar subhanallah. Kalau ndak tebruk ya, kita tidak sempat tahiyatul masjid ya, itu insyaallah sama niki dengan sholat tahiyatul masjid ya. Itu ya sebagian dari beberapa ya tentang adab-adabnya masjid. Misalnya ya sebenarnya masih banyak, diantaranya tidak mengadakan akad jual beli di masjid ya, karena la abrahallah tijaratah, rawahu Tirmizi. Allah tidak akan memberi keuntungan pada daganganmu, pada orang-orang yang jual beli di dalam masjid ya. Di antaranya lagi tidak mengeraskan suara tatkala membaca Al-Quran atau zikir, apalagi terlebih di saat orang sholat niki ya. Tidak berjalan di depannya orang-orang yang sholat niki salah satu ya adab-adab masjid, banyak sekali. Tidak bergurau, tidak tertawa di dalam masjid ya. Ad-dhahiku fil masjid zulumatul fil qabri, tertawa di dalam masjid terbahak ya, terlebih duniawi, akan menyebabkan kegelapan di dalam kubur niki ya. Terus juga tidak sholat di depan pintu niki adalah salah satu dari adab masjid. Dan tidak berbicara masalah dunia ya, dia ngerosa masalah dunia pul ya, apalagi sampai 1 jam lek masjid ngerosa masalah dunia, ngerosa bangkat dengan niki ya, tidak dianjurkan ya. Dan juga diantaranya tidak teriak di dalam masjid hanya karena mencari barang yang hilang. Lamun narak dengan ngomong wahai jamaahku, angkat misal arak motor terang ini ya, itu malahan dikatakan di dalam riwayat dalam Imam Muslim, la raddallahu alaika dhalataka fa innal masajida lam tubna li hadza. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu
tak anjurang lamun arak dengan ngendeng tulang misal barangnya hilang dari masjid ita anu umumang ya nia gana umumang niki. Malahan orang yang mendengar itu dianjurkan dia mengucapkan tersebut la raddallah niki. Semoga barangmu tidak ditemukan, semoga engkau dengan barangmu tidak bertemu niki. Hadis riwayat Muslim niki. Niki adalah ya beberapa adab-adab yang perlu kita perhatikan ke dalam masjid. Lalu yang kedua adab-adab tentang apa barusan tentang pasar. Apa kelebihan niki? Hah? Ndek. Tentang pasar belum apa? Nah, sedikit jamaah ya. Ya tentunya ya kita tidak lepas dari pasar niki ya. Pasar bukan hanya pasar pekan-pekan marak tak dengan belanja dek. Kata para ulama ya, kata Guru Tian juga mengatakan Alfamart, Indomart maupun mall itu juga termasuk pasar. Nah, abghadul bilad ilallah aswaquha, yaitu tempat yang paling Allah enggak sukai, paling dibenci gitu. Ya, itu adalah pasar. Nah, supaya kita tidak termasuk orang yang dibenci, tentunya kita harus juga memperhatikan adab-adabnya. Di mana adab-adab kita masuk pasar jamaah ya, seperti barusan kita keluar rumah kita baca supaya kita ya dijaga bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sebelum nyampe pasar kita berzikir dulu lek motor ataupun yang berjalan kaki zikir ya, perbanyak zikir kalimat tauhid la ilaha illallah atau salawat, karena itu besok akan jadi saksi-saksi kita di akhirat jamaah niki ya. Perbanyak zikir. Sesampainya pasar kita dahulukan kaki mana? Kaki kiri. Usahakan perhatikan jamaah, buka pelungguh lawang Alfamart, perhatikan kaki mbe duluan niki ya, kaki kiri duluan. Seperti sama adabnya seperti hamam niki. Kalau masjid sama adabnya seperti rumah niki. Kalau pasar niki sama seperti hamam, kamar mandi ya, kita masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Setelah itu kita dianjurkan berdoa oleh Rasulullah SAW. Napi niki doanya jamaah. Ada yang tahu doa masuk pasar? Ya, di duhaning pekan umbe. Perlu. Doanya itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Sampai sana hafal. Ditambahkan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keren sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, napi niki bahasa sabda Rasulullah SAW, man dakhala suq, barang siapa yang hendak yang ingin memasuki pasar atau yang memasuki pasar, faqala, dan ia mengatakan atau berdoa dengan doa tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Napi niki gana mau kataballahu lahu alfi hasanah, Allah akan mencatatnya baginya adalah 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyah, dan juga Allah akan menghapus 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfi darajah, dan Allah akan mengangkat 1.000.000 derajat untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Niki zikir tersebut ya, kita akan dihapuskan 1.000.000 keburukan kita. Kita akan diberikan pahala gantinya 1.000.000 dan diangkat derajat. Niki kita dianjurkan berzikir niki jamaah, karena di sana itu adalah tempatnya orang yang paling lalai, orang-orang yang lalai di pasar itu jamaah. Makanya kita dianjurkan supaya pulang-pulang kita mendapatkan hasanat. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita di sana ya. Lalu jamaah, setelah kita berdoa ya, adab yang selanjutnya adalah lamun tebau kalau bisa ya, kita itu dendek menjadi orang yang pertama masuk pasar niki, dan juga jangan orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Beda halnya dengan di masjid. Kalau masjid usahakan paling awal dan keluarnya paling akhir. Terkadang kebalik, wah paling akhir datang
bandeman tutu imam berdoa turun berjulu. Oh lamun lepakan jana kadang suwen itu. Kebalik, ada apa ini? Karena itulah syaitan nggak akan ridho dengan apa yang kita lakukan kebaikan jamaah. Niki harus kita pahami niki. Ya, sabda Rasulullah SAW, la takunanna in istata'ta awwala may yadkhilis suq. Jika kalian mampu, ya, maka janganlah sekali-kali kalian itu menjadi orang yang pertama kali memasuki pasar. Niki, wala akhira may yakhruju minha, dan jangan, ya, kalau kalian mampu jangan kalian itu menjadi orang yang terakhir keluar pasar. Maka jamaah tetap suruh ngene, ya, kita dilarang untuk masuk awalan terus keluar akhiran niki. Kenapa? Fa innaha ma'raqatus syaiton, karena tempat itu atau pasar itu adalah tempat perangnya syaiton. Wa biha yansubu rayatahu, dan pasar itu tempat menancapkan bendera. Setan mengumumkan perang jamaah. Setan ini perang sama siapa? Sama manusia. Dinara musuh nelainan kecuali manusia. Makanya heran niki, lamun pelunggu nenjau senjata gana lalu perang. Niki, adua silahul mu'minin. Niki, dua ada senjatanya orang-orang beriman. Makanya sungguh sangat menakjubkan kalau ada orang yang nggak membawa senjata lalu pergi perang. Niki, setan mengatakan, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, setan itu mengatakan perang umben tanah perang ada aja diganggu kita. Misal kalau kita jadi pedagang mungkin diganggu, kita coba lihat itu di sampingmu dia laris manis kok kamu enggak, padahal sama-sama kalian jual. Mungkin dia pakai penglaris, coba kamu pergi ke dukun. Itu mereka perang. Ya lamun dia tunjuk senjata, otomatis kita akan ikuti. Kita akan ikuti setan tersebut ataupun tersebut. Ya, akalang wah ya nih, beratang wah timbangan nih ini. Kalau kita ikuti, ya tentunya kita kalah, berarti perang melawan setan. Gitu. Macam itu. Tipu ya tipu ampun mau untung. Ya, sumpah palsu kado sumpah palsu. Kalau seseorang itu mengikuti dengan berjalannya kejelekan, berarti seakan-akan dia itu kalah perang melawan setan niki. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa jamaah. Ya, berdoa di sana, perbanyak zikir di sana. Ya, karena kita ketahui di sana itu adalah tempat perangnya setan. Makanya jemaah, ya, kalau pelunggu pergi ke pasar, katakan di diri pelunggu, oh bahwa saya sekarang ini akan perang melawan setan. Jadinya kalau ada kita niat nipu orang, oh saya perang lawan setan. Oh kalau saya turuti berarti saya mengikuti setan, berarti saya kalah dong lawan setan. Niki. Oh kalau ada misal kita iri dengki kepada orang di sana di pasar, itu kita mau tipu dan lain sebagainya, kejelekan, kita mengatakan oh iya benar, di sini itu tempat perangnya setan. Kalau saya ikuti ini kejelekan-jelek berarti saya kalah melawan setan. Niki. Maka kalau kita ngeh di sana, insya Allah itu jadi pengerem kita jamaah. Ya, engah bahwa kita berada saat ini sekarang di pasar itu adalah tempat kita perang gitu, harus kita menang. Makanya dianjurkan baca doa barusan supaya kita membawa hasanat pulang 1 juta kebaikan, dihapuskan 1 juta, karena di sana itu ya tempat setan itu menancapkan bendera jamaah. Ita lalu ngayu istilahnya, ita lalu ngendon. Niki mana bahasa niki? Ya, kita mau perang ke daerah seorang sedangkan kita tidak membawa apa-apa. Niki. Lalu diantaranya adalah dianjurkan perbanyak zikir, ya tidak banyak bersumpah, ya misal contoh demi Allah barang ini ya bagus, wah netergak sekeni, misal niki, itu tidak boleh jamaah. Iyakum makasratul halifi fil bai' wa innahu yunaffiku thumma yamhaku rahu Muslim. Waspadalah kalian, janganlah terlalu sering bersumpah tatkala mengadakan jual beli. Ya, fa innahu yunafik, karena sesungguhnya hal tersebut dapat mengeluarkan dari keberkahan. Summa yamhaqu, ya kemudian akan menghapus keberkahan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ya, di antaranya adalah mempermudah dalam menjual atau membeli ketika sedang berjual beli jamaah. Tersuruh itu saling mempermudah, ya, saling mempermudah urusan. Apa niki? Dia dilawatkan dalam hadis Abazzar, ghafarallahu rajulin, Allah mengampuni seorang yang mempermudah
ya sahlan idza ba'a, yang mempermudah tatkala menjual, wa sahlan idza ishtara, dan mempermudah tatkala membeli, ya, wa sahlan idza qada, wa sahlan idza qatadarahu barza, ya, dan mempermudah tatkala membayar dan mempermudah tatkala dibayar. Ya, dianjurkan kita untuk ya saling mempermudah dalam hal itu. Yang terakhir jamaah, ya, supaya terus kita bisa meningkatkan diri, ya, tentunya kita harus memperhatikan juga niat-niat niki. Ya, niat mafarqu bainal adah wal ibadah. Niat itu adalah yang bisa membedakan pekerjaan biasa dengan yang bernilai ibadah. Ya, sedangkan kita sudah jelas kita ini diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya ibadah. Nah, gimana cara kita supaya kita aktivitas ini berakhir? Tentunya dengan niat-niat solehah niki. Ya, salah satunya adalah tentang kita berniat-niat, ya, masuk ke pasar napi-napi. Niat nih pertama adalah niki dalam kitab niki adalah niat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW ketika masuk pasar. Karena Rasulullah SAW dulu di pasar gitu. Kita niat sebagai niatnya Rasulullah SAW. Ya, aku niat sebagai niatnya Rasulullah SAW tatkala masuk ke pasar. Cukup sampai di sana. Terus adalah niat agar dapat mengucapkan salam ketika berjumpa dengan sesama muslim. Ya, karena hakul muslim lil muslim sittah gitu. Haknya orang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6 gitu di riwayat Imam Muslim. Ya, fa idza laqitu ya, fasallim alaih. Apabila kalian berjumpa dengan muslim yang lainnya, maka ucapkanlah salam. Nah, termasuk kita ketemu dengan saudara kita, keluarga kita di pasar, kita ucapkan salam, ya, kita ucapkan salam. Lalu yang ketiga, ya, diantaranya adalah niat untuk berzikir di antara kaum yang lalai. Ya, sesuatu, ya, tempat, tentunya kalau kita bisa berzikir di saat orang lalai, tentunya kita itu akan mulia, paling mulia di saat itu jamaah. Kalau kita mengatakan diri kita sekarang misal, oh, kulit saya putih niki, coba kita sandingkan dengan orang Korea, orang Cina misalnya yang putih-putih sana, orang berkulit putih, tentunya kita akan mengatakan, ternyata kulit saya hitam. Kalau kita mengatakan misal, oh, kulit saya hitam, ya, coba kita sandingkan diri kita juga terhadap orang-orang yang berkulit hitam niki, ya, di daerah Afrika Selatan dan lain sebagainya niki. Oh, mungkin kita bisa mengatakan diri kita yang paling putih di saat itu. Nah, begitupun ini jamaah di saat itu, ya, di saat di pasar orang-orang banyak lalai, kita dapat berzikir saat itu. Di saat orang tentunya kita itu adalah mulia, ya, mulia di saat itu niki. Lalu diantaranya juga adalah niat untuk membantu orang yang lemah. Kita niat, namun narak dengan kesusahan ngangkat barang, kita niat, kita bantu. Ya, di antaranya juga niat untuk mencegah kemungkaran, ya, yang terjadi di dalam pasar. Kalau kita mampu cegah kemungkaran dengan tangan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya, dengan lisan. Kalau enggak bisa dengan lisan, dengan jinan, dengan kolbi. Paling tidak kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan. Serius dengan tipu daya, dia tembu balak yang misal dia tebani niki, ya, oh, paling tidak lah di dalam hati kita. Semoga berikan hidayah dan semoga kita tidak terjerumus dengan hal tersebut niki. Yang terakhir adalah niat untuk mengamalkan adab-adab masuk pasar jamaah. Niki harus kita perhatikan, ya, niat atau adab-adab tersebut, ya. Kata Guru Tiang niki, kalau kita mau ada perubahan, kita harus ada 2 syarat niki jamaah. Misal, ya, barusan kita tidak memperhatikan kaki mana kita duluan masuk ke masjid, kiri atau kanan. Kalau kita mau, ya, bisa memperhatikan terus-menerus, ada 2 cara. Pertama, ya, kalau kita mengetahui diri kita salah, maka dianjurkan untuk kembali lagi. Misal, seharusnya kan kaki kanan masuk duluan ke masjid niki, ternyata kaki kiri kita sudah di dalam. Niat itu dianjurkan kembali lagi, tulak malik sugul semenda niki, keluar sebentar jamaah niki. Kalau tidak gitu, ya, kata guru kami, itu nafsu tenen dia tebu lawan, lamun tepomotang terus. Nafsu kita ini kita tidak bisa lawan kalau kita diamkan terus. Kita tahu salah, kita mau masuk kamar mandi kaki kanan duluan, padahal kita tahu salah, tapi kita diam di kamar mandi, nggak mau kita keluar. Bahwa seterusnya tidak akan ada perubahan jamaah, ya, tidak ada perubahan. Nah, begitupun dengan adab-adab yang lain. Terus yang kedua, kalaupun itu tidak bisa, kita harus bikin konsekuensi. Oh, kalau saya melakukan kesalahan, sekali saya nggak berdoa, misal membaca doa ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana nusyur,
tahu-taunya ketika bangun langsung buka WhatsApp, buka Instagram, buka dan lain sebagainya. Lupa kita baca doa. Sampai pagi hari enggak kita baca doa. Oh, itu harus punya konsekuensi. Paling enggak 4 rakaat konsekuensinya. Bayar dengan rakaat. Besok lagi kita kerjakan kesalahan tersebut, kita tahu padahal sunnah, kita tinggalkan sengaja. Oh, tambah konsekuensi 8 rakaat. Sampai 10 rakaat seterusnya, sampai nafsu ini kalah jamaah. Niki, ya. Niki adalah tips supaya kita sedikit demi sedikit. Enggak apa-apa satu sunnah tiap minggu atau satu bulan satu sunnah gitu. Dikatakan ya di dalam usul fiqh ini kaidahnya adalah ma la yudruku kulluh la yudruku kulluh ay ya la yatruku julluh. Kalaulah kita tidak bisa mengerjakan semuanya, paling minimal kita tidak tinggalkan semuanya. Lamun dia terbau gawe selapuna karena si penona bro dengar misal. Ya paling minimal dia tertinggalkan semuanya. Paling minimal entar misal diperhatikan masalah sendal, masalah keluar masjid. Itu paling minimal, sedikit demi sedikit jamaah. Ya, ini adalah sedikit ya tentang adab-adab yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masjid dan pasar jamaah. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga ya dari gangguan-gangguan yang membahayakan, gangguan yang tidak mengenakan, dan semoga kelak ya kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah dan di akhirat kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena selalu senantiasa kita itu mengerjakan ya berusaha untuk mengerjakan sunnah-sunnah beliau sehingga kita diberikan syafaatnya dalam keadaan beliau tersenyum. Amin ya rabbal alamin. Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa babal ilmi wal ma'rifah wal barakah wal istiqamah wa ja'alana wa iyyakum min husnil khatimah bi asraril Fatihah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ampura agung ya marak niki ya kurang lebih ya al-fakir ya kita sama-sama muzakarah niki nggih. Yang di sini juga liimtiasaril amr untuk semata-mata perintah dari orang tua ataupun guru kita semua niki ya, bukan kemauan pribadi ya. Semoga apa yang kita dengar ada manfaatnya buat kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amun dinara niki tingkah nggih. Kita tutup bareng-bareng dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.